Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sehat, salam selamat, salam hidup manfaat. Sahabat-sahabat, sedulur-sedulur. Topik kita kali ini adalah memaknai tahun baru ya. Kita tidak terasa sebentar lagi akan berganti tahun dari 2022 menjadi 2023, dan bagaimana kita secara bijak menapaki tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun kemarin. Sahabat-sahabat, ada satu kebiasaan atau tradisi di kalangan keluarga menengah ke atas atau ya siapapun lah, biasanya di tahun baru itu kita selalu menyediakan waktu untuk jalan-jalan bareng bersama keluarga ataupun mengisi liburan akhir tahun dengan lebih rileks, lebih santai. Rekreasi bersama keluarga itu yang biasanya lazim. Ayo kita ungkap apa sih makna kerilekan kegiatan jalan-jalan bareng, kegiatan rekreasi keluarga menjelang pergantian tahun itu. Yang pertama, sahabat-sahabat, menyongsong tahun baru kita harus gembira, harus senang, harus happy ya. Wujudnya kita bisa menyediakan waktu 1 hari 2 hari bersama keluarga ke tempat yang baru, tidak lagi mungkin di rumah saja, jalan-jalan ke tempat rekreasi. Kalau ada rezeki menginap di tempat yang kita malam hari bisa menyaksikan keindahan kota yang kita kunjungi. Di balik makna itu, kita sebenarnya sedang mensyukuri apa-apa yang sudah kita capai di tahun sebelumnya. Jadi kegembiraan dalam bentuk syukur, kita jalan-jalan berekreasi itu bagian dari tradisi yang kalau kita mampu merupakan satu kebaikan, karena kita mengumpulkan energi kegembiraan bersama keluarga. Dan itu nilainya mahal, karena tidak semua anggota keluarga kita bisa ngumpul, sehingga momen jalan-jalan bersama keluarga di akhir tahun itu luar biasa maknanya. Membangun kebersamaan, membangun kekompakan bersama, membangun semangat yang sama dalam tim keluarga kita. Istri, suami, anak-anak, mungkin kalau masih ditunggu nenek, kakek kita juga kita ajak bareng-bareng. Itu nilainya sangat luar biasa. Serupa kalau kita kumpul di hari raya, ya, di hari lebaran, kebersamaan keluarga, kekompakan keluarga, fondasi yang sangat besar bagi keharmonisan hidup bermasyarakat maupun bernegara ini. Sehingga ini perlu kita tradisikan, dan mungkin ada beberapa tradisi keluarga yang tiap akhir tahun itu kumpul ya, dari banyak keluarga yang berpencar di daerah satu daerah lain, kumpul di tempat mana, kita janjian di sana, kita nyewa rumah besar sehari semalam atau beberapa 2-3 malam, yang kita nanti di sana masak bareng, kemudian cerita bareng, kemudian di malam pergantian baru mungkin ada momen-momen kebersamaan yang itu tidak pernah dilakukan di hari-hari yang biasa. Dan tradisi-tradisi kumpul bareng, silaturahim bareng, kekompakan, mengirimkan satu energi terima kasih, energi syukur, ini menjadi luar biasa. Karena dari energi itu tentu
eh, kesiapan kita dalam menghadapi tahun mendatang akan lebih solid secara batin maupun secara fisik. Yang kedua, sahabat-sahabat, dengan kita jalan-jalan di tempat baru, di suasana yang baru, kita akan melihat sesuatu yang tidak biasa kita lihat. Pengalaman-pengalaman yang mengajak anak-anak kita ini akan mengayakan persepsi mereka bahwa selama ini yang saya lihat keseharian berbeda dengan yang saya lihat hari ini, itu dia akan memiliki cara-cara pandang berpikir lain ya. Oh, di sini ternyata ada orang usaha begini. Oh, di tempat ini pola hidupnya masyarakat begini. Sehingga kekayaan dari hasil jalan-jalan bersama itu sesungguhnya membekas di pikiran-pikiran anak-anak kita, sehingga dia akan lebih melihat kehidupan itu tidak satu sisi tapi banyak sisi. Kekayaan melihat hidup banyak sisi itu merupakan satu modal besar bagi pertumbuhan anak-anak kita, sahabat-sahabat. Dan di sana mungkin punya pengalaman menarik lihat keoptimisan hidup orang lain, degup kota yang kemudian menyemangati kehidupan kita yang mengunjungi tempat itu, ya, rasa optimisme, rasa pengalaman baru, cara pandang yang tidak homogen dari tempat yang kita kunjungi itu memberikan satu kekayaan yang luar biasa, pengalaman kita bertahun baru. Dan yang ketiga, tentu bagi orang-orang dewasa berpikir bahwa tambahnya angka tahun itu sesungguhnya adalah berkurangnya umur kita. Ini perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita bahwa generasi ayah ibu yang umurnya semakin berkurang, mungkin semakin tua, dan anak-anak semakin tumbuh dewasa. Ini ada satu kesadaran batin bahwa betapa sisa umur kita, sisa hidup kita itu berkurang. Keberkurangan sisa hidup haruslah diimbangi dari kualitas hidup yang lebih baik, sehingga kita bisa berpikir kembali, merenung kembali secara pribadi ataupun secara keluarga, diajak merenung bersama-sama dari perjalanan waktu yang panjang itu, berapa ya waktu kita yang secara efektif bermanfaat dan berguna bagi orang lain, bagi kehidupan, bagi semesta, dan berapa umur yang sudah itu tersia-siakan. Hingga dengan cara menyikapi poin yang ketiga ini, tentu kualitas tahun yang akan datang akan semakin baik bagi kehidupan kita. Demikian sahabat-sahabat, secara ringan menyikapi, menilai, menikmati, dan mempersepsi kedatangan tahun baru dengan cara betapa kita perlu ada kesenangan hati, ada keriaan dalam keluarga kita masing-masing, dan dari keriaan, keceriaan, kesenangan yang mungkin diwujudkan dalam bentuk jalan-jalan atau rekreasi bareng, itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Tuhan kita, dan insya Allah dengan syukur itu tahun yang akan datang kebahagiaan, kenikmatan, kemudian akan ditambahkan Allah kepada kita. Dan yang kedua, sungguh dalam jalan-jalan bareng bersama keluarga akan menanamkan stigma cara-cara berpikir yang tidak hanya tunggal di ranah benak anak-anak kita, sehingga mereka memiliki perspektif berpikir yang lebih kompleks, bahwa hidup itu bisa dilakukan dengan banyak cara, bahwa
hidup itu tidak dari perspektif tunggal, bahwa hidup itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan. Dengan kekayaan cara berpikir yang demikian pada anak-anak kita, maka mereka akan punya cara hidup yang luas, cara hidup yang tidak sempit, dan itu akan menjadikan motivasi yang luar biasa bagi jalan-jalan kehidupan generasi kita yang lebih lanjut. Yang terakhir, betapa pergantian baru, tambahnya tahun itu adalah berkurangnya umur kita. Maka kita bisa merefleksikan berapa waktu yang Allah Tuhan berikan kepada kita yang sungguh kita gunakan dengan baik, dan mana yang kita sia-siakan. Dengan sikap yang demikian, maka kita akan meningkatkan kualitas kehidupan kita di tahun yang akan datang, dan berjanji pada diri sendiri akan hidup lebih baik dan bermanfaat bagi semesta. Terima kasih sahabat-sahabat, salam optimisme, salam ceria, salam hidup manfaat, sehat selalu. Allah Tuhan kita senantiasa membuat hidup kita baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.